Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Dewa Jahat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di dunia Yunsan, kebanyakan seni bela diri dan metode kultivasi dikendalikan oleh keluarga kerajaan dan beragam keluarga bangsawan setempat. Dengan internal kultivasi mereka dan tenaga luar, serta dengan melenturkan kekuatan fisik mereka, bahkan sesuatu sekeras prasasti batu saja bisa dibelah hanya dengan sekali pukul. Gak lama setelah itu, terlihatlah Xian yang saat itu ada di perpustakaan dan membaca sebuah buku. Xian yang membaca isi buku itu pun berkata, "Jadi, begitu sebenarnya cara kerja sistem kekuatan di dunia ini. Jika melihat dari deskripsi seperti ini, nampaknya ini adalah dunia seni bela diri level rendah yang jauh lebih kuat daripada dunia utama. Tapi ini tidak masalah. Seni bela diri level rendah, tetapi seni bela diri bagaimanapun juga, selama aku bisa mendapatkan skill dari level 0, aku bisa menggunakan sistem untuk meningkatkan itu dan menambah daya tarungku sedikit demi sedikit." Xian pun saat itu terus belajar di perpustakaan selama 1 jam. Xian yang telah membaca banyak buku itu pun berkata, "Dari teks-teks ini, aku tahu. Tapi setiap aku menggabungkan mereka, aku malah sama sekali tidak mengerti. Kok bisa ada banyak perbedaan antara teks seni bela diri, baik di dunia yang ini ataupun dunia utama sebelumnya? Xian sialan, dia yang ada di dunia ini terlalu bodoh, sampai aku harus mencari semuanya dari awal." Dan setelah Xian membaca banyak buku, dirinya pun langsung keluar dari perpustakaan itu. Xian pun saat itu disambut oleh seorang penjaga yang berkata, "Master muda, yang mulia berada di aura resepsi. Beliau meminta Anda untuk segera mengunjunginya." Xian yang mendengar itu pun berkata bahwa dirinya udah tahu. Xian yang sedang berjalan itu pun sambil berkata, "Sekarang bukan pertanyaan tentang mampukah aku menyelesaikan quest ini, tapi mampukah aku bertahan hidup di sini. Karena saat ini hanya jiwaku yang menyeberang, tapi tubuhku sebenarnya masih tidak bertenaga. Sebaliknya, aku hanya bisa mengandalkan kekuatan dari perolehan alam yang dapat aku gunakan dari latihan sebelumnya. Namun jika dibandingkan sama Panwei, kurasa aku hanyalah makanan segar untuknya." Di sisi lain, terlihatlah orang-orang yang saat itu sedang bergosip, karena katanya mereka mendengar bahwa Panwei bakalan memusnahkan keluarga Si dalam waktu sebulan. Gak lama, datanglah Pak Tua yang berkata kepada pengawal, "Pria tua ini datang untuk mengunjungi Yang Mulia Si. Aku penasaran bagaimana luka wali kota." Namun penjaga yang mendengar itu berkata, "Pergilah dari tempat ini. Tidak ada seorang pun yang diizinkan melihat Yang Mulia kami sekarang." Xian yang melihat hal itu dari kejauhan pun berkata, "Nampaknya mustahil mengandalkan diriku sendiri. Dan sekarang aku mulai mencari seseorang untuk mengajariku seni bela diri. Tapi sepertinya semuanya sudah sangat terlambat. Ini semua muncul jika aku ingin mengulangi situasi saat ini. Aku sepertinya harus mengandalkan ayahku yang pengertian itu. Dialah yang bisa melindungiku." Dan setelah itu, Xian pun langsung memasuki ruangan ayahnya dan berkata, "Ayahku tersayang, aku datang ingin berjumpa denganmu." Melihat ayah dari Xiaoyun yang ada di tempat itu, dirinya pun terkejut dan berkata, "Ayah mertua juga ada di sini." Ayah dari Xiaoyun itu pun berkata, "Kemarilah Xian, kami baru saja mengobrol tentang pernikahanmu dengan Xiaoyun." Namun saat itu ayah Xian berkata, "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. 3 buku dan 6 ritual telah selesai. Tapi resepsi pernikahan yang terakhir sedikit berantakan. Itu saja, kami akan mengalihkannya ke hari yang lain. Jangan terlalu takut tentang Panwei.
kau harus lebih percaya kepada diriku, atau aku akan menghanyutkan semuanya. Sialan Fan Wei itu memang berkembang sangat luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Dan memang benar aku telah meremehkannya dan akhirnya terluka begini. Tapi aku juga belum serius. Jika aku serius melukainya, kurasa dia bakalan mati. Dan dia tahu hal ini, makanya mengancam dalam waktu sebulan. Karena dia takut dia tidak akan pernah kembali. Mendengar kata-kata itu, ayah dari Xiao Yun pun menjadi lega. Di sini, ayah Xian pun kembali berkata, "Hei, Pak Tua Luo, sekarang aku mulai berpikir hati-hati. Apakah kau baru saja ingin bilang ingin membatalkan pertunangan ini? Apakah begitu?" Mendengar itu, ayah dari Xiao Yun itu pun langsung panik dan merangkul Xian sambil berkata, "Kau telah salah menilaiku. Aku hanya melihat Xian. Dia tumbuh dewasa. Bagaimana bisa aku membatalkan pernikahan untuk menantu yang baik begini?" Dan setelah itu, mereka pun tertawa di tempat itu. Ayah Xiao Yun pun kemudian pulang dan berkata kepada ayah Xian, "Kalau begitu, aku mau pulang dulu. Kutitipkan anakku Xiao Yun padamu." Dan tepat setelah ayah Xiao Yun pergi dari tempat itu, Xian pun berkata, "Ternyata luka ayah tidak terlalu parah seperti yang diberitakan. Fan Wei akan kembali dalam sebulan. Aku penasaran apakah dia memang benar-benar bisa mengalahkan ayahku." Namun tiba-tiba ayah Xian pun berkata pada Xian, "Xian, cepat bantu aku berdiri. Antarkan aku ke kamarku." Xian pun saat itu merangkul ayahnya dan membawanya kembali ke kamar. Dan terlihatlah luka dari sang ayah yang sebenarnya tidak sesederhana itu. Sang ayah pun berkata kepada Xian dan menceritakan semua fakta. "Xian, meridian jantung ayahmu ini sudah dirusak parah oleh Fan Wei. Dan tenaga seni bela diriku sudah lumpuh. Paling aku hanya bisa hidup selama 3 hari ke depan. Ketika aku meninggal, semua termasuk mertuamu itu akan menyerang keluarga Si. Dan mereka akan menjilat Fan Wei. Jadi malam ini kau harus menggunakan jalan rahasia di belakang gunung untuk melarikan diri secepat mungkin." Melihat itu, Xian pun merasa agak sedih. Sang ayah pun saat itu membawa sesuatu dan berkata, "Bawalah ini. Ini adalah rahasia terbesar keluarga kita." Nah, jadi ratusan tahun yang lalu, para leluhur keluarga Si menemukan sebuah meteorit jatuh. Ketika beliau menemukan itu, dia pun tersadar bahwa itu adalah pecahan giok sihir. Ketika kau memegang itu, kau tiba-tiba akan sadar bahwa kau mampu mempelajari skill tak terduga di dalam pikiranmu. Tapi setelah kau sudah mempelajari 10 kata pertama, itu akan berhenti terngiang-ngiang di kepalamu. Malangnya setelah beberapa generasi, tak seorang pun yang mampu betul-betul memahami misteri tablet giok dan mempelajari skillnya secara lengkap. Namun hanya dengan melihat 10 kata pertama saja, keluarga Si mampu memahami keunikan skill jari Pazra dan membangun yayasan hari ini. Sekarang giliranku untuk menyerahkan ini padamu. Bawalah ini anakku. Xian yang melihat tablet itu pun merasakan perasaan yang sangat familiar. Perasaan ini tidak asing untukku. Dan saat itu, sistem pun muncul dan memberitahukan kepada Xian, "Anda telah menemukan metode rahasia keabadian dari tablet giok. Jumlah batas penggunaan adalah 1. Produk dari peradaban keabadian tingkat tinggi, artefak warisan yang berisikan metode rahasia keabadian untuk sekali pakai. Ada jejak bahwa ini sudah digunakan berulang kali oleh makhluk tingkat rendah. Tapi karena kekuatan spiritual pengguna gagal mencapai standar, maka ini tidak bisa dikonsumsi. Kekuatan spiritual pengguna pun mulai mencapai standar dan memulai pewarisan. Anda telah memperoleh teknik kultivasi nirvana. Level saat ini adalah level 0. Gak lama setelah itu, ayah dari Xian pun kembali berkata,
"Bergegaslah anakku, ayahmu ini akan melindungimu selama 3 hari ke depan. Jangan coba-coba untuk membalaskan dendam demi diriku. Cukup hiduplah dengan damai selama kau mempunyai tablet giok ini. Keluarga si kita akan bangkit lagi suatu hari nanti." Xian pun saat itu berkata sambil menunjuk tablet giok yang baru saja disentuhnya. "Ayah, tapi tablet giok ini sudah retak ketika aku menyentuhnya." Ayah dari Xian itu pun langsung panik melihat warisan itu langsung hancur begitu aja. Dan setelah itu muncullah pemberitahuan sistem yang berisi bahwa dirinya menerima poin kemarahan dari sang ayah. Xian yang melihat itu pun jadi panik juga. Dia pun berkata, "Ayah, apakah kau baik-baik aja?" Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!